Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Namun hingga kini identitas dan nama tersangka belum juga diumumkan. Lantas apa alasan Komisi Anti Rasuah itu masih bungkam padahal pencekalan dan penggeledahan sudah dilakukan? Sejak menaikkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dari penyelidikan ke penyidikan, KPK belum mengumumkan identitas tersangka. Hal ini menimbulkan spekulasi di publik. Terlebih sudah ada laporan pemerasan pengusutan kasus ini dan foto kebersamaan Ketua KPK Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu KPK mencegah 9 orang bepergian ke luar negeri. Mereka disebutkan adalah para tersangka dan pihak-pihak terkait dugaan korupsi di Kementan, salah satunya SYL. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, begitu ya. Dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak pertengahan Juni lalu. Saat itu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak memenuhi panggilan pertama KPK karena ia menghadiri forum G20 di India. Ia baru saja datang ke KPK pada 19 Juni untuk dimintai keterangan. Kemudian pada akhir September KPK mulai menggeledah kantor Kementerian Pertanian serta rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di Jakarta. Saat itu Syahrul sedang melakukan kunjungan kerja di Eropa. KPK juga menggeledah 2 rumah pribadi Syahrul di Makassar. 4 Oktober lalu begitu menjejakkan kaki kembali ke tanah air, Syahrul bagai diburu waktu. Ia langsung merapat ke penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya keesokan harinya, memberikan keterangan soal dugaan kasus pemerasan terhadap ajudan dan sopirnya. Setelah itu ia hadir di Nasdem Tower menghadiri konvers Partai Nasdem dan membeberkan pemeriksaannya di Polda Metro Jaya. Pada kesempatan itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memerintahkan Syahrul Yassin Limpo untuk menghadap Presiden Joko Widodo dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Dalam kasus ini, KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan 3 perkara, yakni pasal pemerasan dalam jabatan, pasal dugaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK telah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus ini. Dan berikut pemirsa gambaran perjalanan kasus korupsi di Kementan. Pada 14 Juni 2023, KPK mengumumkan telah membuka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Kemudian 19 Juni di 2023, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Lalu berselang sekitar 3 bulan kemudian, 28 September 2023, KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta. 29 September, 1 hari setelahnya pemirsa, KPK meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. 2 Oktober KPK diterapkan 3 pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yaitu pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan TPPU. 4 Oktober 2023, KPK kemudian menggeledah 2 rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Makassar. Dan di 6 Oktober 2023, KPK mencekal 9 orang keluar negeri, termasuk 1 diantaranya adalah Yassin Limpo dan keluarganya. Presiden Joko Widodo menerima kedatangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Istana Merdeka pada Minggu malam.
Dalam foto terlihat dalam pertemuan itu pemirsa, Presiden Joko Widodo diapit oleh Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ketiganya berbincang di salah satu ruangan di Istana Merdeka. Dan kita belum tahu Androya apa sebetulnya inti dari perbincangan tersebut yang berlangsung secara tertutup tadi malam di Istana Negara.